Baik, untuk metode time series yang kedua itu adalah exponential smoothing. Exponential smoothing di sini untuk data yang relatif stabil atau data yang konstan. Seperti yang sudah diketahui bahwa untuk data yang konstan itu namanya adalah data dengan pola horizontal. Untuk rumusnya, eksponensial smoothing ini bisa menggunakan dua rumus, tetapi di sini yang perlu diketahui meskipun rumusnya berbeda bentuknya, hanya saja nanti caranya beda sedikit, hasilnya yang sama. Kalau misalnya hasilnya berbeda, itu berarti ada kesalahan. Bukan kalkulatornya yang salah, tetapi human error ya, orangnya yang salah. Oke, kita langsung saja ke contoh soal untuk yang exponential smoothing. Untuk tahun, kemudian data, tahun 2020, 21, 22, 23, 24. Datanya di sini misalnya 1500, kemudian 1600, 1550, 1750, 1650. Nanti akan kita hitung dengan menggunakan dua rumus yang ada di sini. Untuk yang Anda ketahui juga bahwa forecasting untuk peramalan pada periode kedua di tahun 2021 ini menggunakan naif data atau past data ya untuk metode exponential smoothing. Jadi di sini menggunakan data masa lampau. Misalnya di sini periode kedua itu peramalannya langsung kita hitung 1500 karena langsung menggunakan data masa lampau. Baik, kita lanjutkan untuk peramalan pada periode ketiga. Kalau tadi itu periode kedua itu menggunakan naif data atau past data, untuk yang periode ketiga baru kita mulai menghitung dengan menggunakan rumus yang ada di atas ini. Kita mulai ya. Data pada periode ketiga itu didapatkan dari F2 plus 1. 2 plus 1 di sini untuk rumus yang pertama, forecasting pada periode kedua itu adalah sebesar 1500 ditambah setengah, N-nya itu sama dengan T-nya, periodenya. Di sini XT-nya datanya adalah 1000. XT itu adalah data pada periode kedua, itu adalah 1600 dikurangi 1500. Hasilnya di sini adalah 1500 ditambah 50. Dijumlahkan hasilnya adalah 1550. Kemudian kita bandingkan untuk rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu 2 plus 1 karena pada periode ketiga N-nya di sini adalah 2, N itu sama dengan T, kemudian XT-nya adalah XT 1600 ditambah 1 min 1
per 2 dikalikan forecasting pada periode kedua adalah sebesar 1.500. Di sini hasilnya 800 ditambah 750 didapatkan 1.550. Ya. Ini adalah untuk peramalan pada periode ketiga. Di sini F1, F2, dan F3. Kemudian kita lihat untuk yang F4. F4 itu didapatkan dari 3 plus 1. 3 plus 1, Anda lihat, untuk yang 3 plus 1 itu berarti FT. FT adalah peramalan pada periode ketiga. Peramalan pada periode ketiga itu didapatkan 1.550 ditambah, karena di sini N-nya adalah sama dengan T, berarti 1/3 dikalikan di sini XT. Data pada periode ketiga itu adalah 1.550 dikurangi ramalan pada periode ketiga sebesar 1.550. Sama ya. Berarti di sini hasilnya karena ini 0 tetap 1.550. Kita bandingkan untuk rumus yang kedua. Apakah hasilnya sama? Untuk periode keempatnya, periode keempat berarti 3 plus 1. 3 plus 1 1/n, 1/n itu sama dengan T, 1/3 dikalikan XT. XT pada periode ketiga itu adalah sebesar 1.550 ditambah 1 min 1/3 dikalikan FT. FT-nya di sini adalah 1.550. 1/3-nya 1.550 ditambah 2/3 dari 1.550 didapatkan sama ya hasilnya 1.550. Baik, untuk yang berikutnya sama perhitungannya. Kalau misalnya Anda mau menghitung F5, tadi ini adalah F4, F5 itu didapatkan dari periode keempat plus 1. Periode keempat plus 1 di sini FT. Ramalan pada periode keempat adalah sebesar 1.550 ditambah 1/4 dikalikan di sini XT. X pada periode keempat itu adalah sebesar 1.750 dikurangi FT-nya 1.550. Berarti 1.550 ditambah 1/4 dikalikan 200. Hasilnya adalah 1.600. Baik, kita bandingkan untuk rumus yang kedua untuk periode kelima. F4 plus 1. Di sini berarti 1/4 dikalikan XT-nya. XT-nya di sini pada periode keempat itu adalah 1.750 ditambah 1 minus 1/4 dikalikan FT. FT pada periode keempat 1.550.
Hasilnya di sini adalah untuk periode kelima 1600. Ya, berarti sama. Jadi ini adalah contoh untuk time series yang kedua, yaitu exponential smoothing. Nanti kalau misalnya ada yang pengen didiskusikan, kita bahas lebih lanjut. Oke, nanti kita juga sering-sering berlatih soal supaya Anda lebih memahami teori dari ramalan atau forecast.